Al-Khalil merupakan salah satu sekolah negeri yang berada di wilayah kota Tasikmalaya. Memiliki 355 siswa dan 15 orang pendidik dan tenaga kependidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masita Wahyuniati, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, batch 1 tahun 2023. Nomor induk mahasiswa 52321100785. Pada hari ini saya akan menampilkan praktik pembelajaran dengan materi bersuci dari hadas kecil di kelas 4A SDN Sangkali Kota Tasikmalaya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawabnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa kelas 4? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Indah untuk kelas 4 semuanya. Kemarin, minggu yang lalu, kelas 4 itu ada yang tidak masuk. Siapa aja kemarin yang tidak masuk? Fauzan kemarin kemana? Sakit apa? Sakit perut. Sekarang sudah sembuh ya? Alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah mengucap salam, sekarang berdoa. Siapa yang hari ini mau memimpin berdoa? Oh, Dava, silakan maju. Silakan maju. Pimpin teman-temannya berdoa dulu ya. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih, dapat tepuk tangan dong buat Dava yang sudah berani memimpin di sini. Oke, sekarang hari ini tanggal berapa? Tanggal 25. Ada yang tidak sekolah teman kita? Siapa yang tidak sekolah? Anja sakit. Terus siapa lagi? Ari sakit. Selanjutnya aku mau tanya, Edelweiss, apa benar kemarin Edelweiss lewat depan rumah ibu? Iya benar. Sama siapa? Sama Yafi. Kemarin yang naik sepeda bersama-sama ya? Kenceng banget naik sepedanya. Boleh sih kenceng tapi harus berhati-hati. Dan selanjutnya Edelweiss yang perlu ibu ingatkan dan kepada teman-teman yang lain, kalau pulang sekolah dan kalian ingin main, boleh kalian memakai seragam sekolah? Tidak boleh. Karena seragam itu akan kita pakai keesokan harinya. Kalau nanti kotor kena tanah, kena lumpur, maka baju itu menjadi kotor, menjadi tidak bersih. Nah, Edelweiss besok lagi kalau mau bermain sepeda sama Yafi, gunakan baju yang bersih. Dan minggu kemarin ibu juga dapat kabar dari Mama Fauzan. Katanya Fauzan sakit perut. Bener Fauzan? Habis makan apa itu sampai sakit perut? Makan yang pedas-pedas, makannya nanya beli di pinggir jalan. Tidak bersih, tangannya mungkin kotor, tidak cuci tangan, akibatnya masuklah itu kuman ke dalam perut dan akhirnya menjadi sakit perut. Makanya kita sebagai siswa sekolah harus selalu menjaga kebersihan waktu di kelas 2 karena belajar tentang kebersihan tempat tinggal, kebersihan pakaian, dan kebersihan yang lain. Kalau cara menjaga kebersihan badan, caranya dengan apa saja? Mandi. Lalu apa lagi? Menggunakan sabun. Nah, itu adalah sedikit tentang kehidupan kalian yang kemarin. Hari ini kita akan belajar dengan materi yang berkaitan dengan bersih itu
sebelum itu, Ibu pengen kalian membaca tepuk sholawat seperti biasanya. Setiap mulai kegiatan kita awali dengan membaca sholawat. Barang siapa yang membaca sholawat, insya Allah akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat. Nanti. Mau mendapat syafaat di hari kiamat? Harus kompak karena sudah bisa diajari Ibu dari kelas 1. Tepuk sholawatnya harus yang besar. Sebelahnya besar siapa? Dafa, sebelahnya Dafa. Arkan, sebelahnya Arkan. Sebelahnya itu Edelweiss. Yuk kita membaca sholawat bersama-sama. Tepuk sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad agar mendapat syafaat dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Yes. Sama Ibu di absen dulu. Tapi kalau nanti di absen, kalian tidak mengucapkan atau menjawab dengan hadir, tapi dijawab dengan kalimat-kalimat thayyibah. Akbar. Astagfirullah. Alena. Astagfirullah. Amelia. Amira. Astagfirullah. Anida. Anjas. Sakit ya? Oh iya sakit. Arini. Namanya tidak masuk itu sakit ya? Kita lanjutkan. Tadi Ibu sudah menanyakan kabar Fauzan yang kemarin sakit perut. Terus nanyakan kabar besar siapa? Edelweiss yang tidak menjaga baju seragamnya karena mau dipakai sekolah malah dipakai main. Hari ini kita akan mempelajari materi yang berhubungan dengan kebersihan, yaitu bersih itu sehat. Belajar bersama-sama. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi bersih itu sehat. Doanya sudah, tepuk sholawat sudah. Nah, tujuan belajarnya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat menerapkan tata cara bersuci dari hadas kecil, dapat mempraktikkan tata cara wudhu dan tayamum sehingga tertanam perilaku tanggung jawab dan taat beribadah dan berserah diri kepada Allah. Ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi setiap pelajaran itu mempunyai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah perhatikan semuanya. Gambar apa ini? Anak kecilnya lagi apa? Kenapa? Ada yang lucu atau bisa habis ini ngepok? Ada Bu. Nah, ini adalah gambar anak bayi sedang bersih atau tidak? Minuman beralkohol itu termasuk dalam najis atau termasuk dalam hadas. Gambarnya lucu ya. Apa ini? Nah, itu gambarnya orang sedang buang angin. Iya, gambar orang sedang buang angin. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi atau kegiatan inti, ada sedikit kegiatan yang akan Ibu berikan kepada kalian. Di sini ada soal pretest, jumlahnya ada 15 nomor. Jadi kalian kerjakan, waktunya sekitar 10 menit. 10 detik boleh. Boleh sama Fauzan juga. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Satu belum.
badan kita atau tempat kita terkena air kencingnya jadi bersih atau jadi tidak bersih? Kalau bersih kita sebut suci, kalau yang tidak bersih berarti kotor. Lihat, yang selanjutnya gambar apa ini? Bangkai. Bangkai itu termasuk bersih atau termasuk tidak? Tema pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang bersuci. Apa perbedaan dari hadas dan najis? Apa itu hadas? Hadas kecil, najis kecil. Hadas dibagi menjadi dua, apa? Hadas besar, ada hadas kecil. kecil. Kalau najis itu apa? Najis dua. Lalu apa bedanya hadis dan najis? Najis dan hadas? Bedanya apa? Belum tahu ya? Kita bahas selanjutnya. Bagaimana cara mensucikan hadas dan najis? Kalau mensucikan hadas dengan cara Hah? Dengan cara mandi mensucikan hadas. Nah, ibu akan membagi beberapa kelompok karena ini sudah kelompok ya 1, 2, 3, 4. Yang belakang sudah dibagi menjadi beberapa kelompok itu 7. Nah, silakan dibaca bersama-sama. Ada sebuah kisah di sini yang berhubungan dengan hadas dan najis. Amer, ada yang namanya Amer? Amer dari Besar, coba tolong bacakan. David ke dalam perjalanan dia membeli es krim karena merasa haus tanpa disengaja es krim tersebut tumpah di air Sehingga bajunya menjadi sedikit kotor. Di dalam kemudian dan debu berkumandang. Amer pun berlari terburu-buru ke masjid karena hendak melaksanakan sholat zuhur. Karena kurang berhati-hati, sendalnya menginjak kotoran ayam. Bau nggak? Bau. Najis nggak? Ketika hendak membersihkan kotoran ayam, tiba-tiba perut Amer sakit. Karena tadi makan es krim terburu-buru, mungkin dia belum makan nasi dan sakit, dan dia akhirnya buang angin. Apa bahasanya buang angin tadi kata kalian? Betul. Pertanyaan yang kalian nanti harus selesaikan dengan anggota kelompok kalian yang pertama saja. 1. Apa saja yang harus dilakukan Amer sebelum melaksanakan sholat zuhur? Ibu tidak mau kalian menjawab sekarang, tapi diskusikan dengan teman kalian. Yang pertama, Amer harus ngapain saja? Nanti ibu bagikan LKPD-nya. Yang kedua, apa saja yang disebut najis dan hadas dalam cerita tersebut? Nanti kalian tuliskan bersama-sama di LKPD-nya ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, ada 2 nanti yang harus kalian kerjakan. Amer meninjak. Sekarang ibu minta kalian duduk yang rapi dengan teman sekelompoknya. Boleh saling berdekatan karena nanti kalian harus berdiskusi. Untuk kelompok 1, silakan diambil. Silakan dimulai dikerjakan. Jangan lupa baca bismillah dulu. Coba dibaca dulu. Kira-kira itu apa saja yang harus dilakukan Amer sebelum melaksanakan sholat? Amer ka masjid. Ya. Apa saja yang disebut? Amer naya ayo. Kita bu menginjak kotoran ayam. Menginjak kata bu. Ada nanti untuk di akhir itu yang ada gambarnya di sini. Nah, karena semuanya sudah selesai, sekarang kita simak hasil diskusi dari kelompok berapa Bosan? Kelompok 4. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Ya, silakan mulai Pak. Jadi nomor 2 itu apa saja yang dilakukan Amer sebelum melaksanakan sholat zuhur? Mandi, berwudu, mencuci
bajunya. Jadi tetap boleh dipakai asalkan dibersihkan sedikit, tidak terlalu banyak es krimnya. Nanti bisa dipakai sholat. Dan yang kedua dilakukan Amer adalah tadi dia menginjak kotoran ayam di dalam masjid atau di luar masjid. Sudah. Kita bahas, kita kerjakan bersama-sama. Lihat yang nomor 1, air kencing bayi berjenis kelamin laki-laki. Tadi kalian menyebutkan kalau najis itu ada 3 macam. Najis mutawasito, mukhaffafah dulu, mutawasito. Kalau mukhaffafah itu berarti termasuk jenis najis ringan. Kalau mutawasito najis sedang. Yang mubaladhah najis berat. Yang pertama, air kencing bayi berjenis kelamin laki-laki. Termasuk kemana itu? Mukhaffafah, betul sekali. Yang nomor 2, air kencing bayi perempuan. Mutawasito. Yang ketiga, kotoran kambing. Mutawasito. Yang keempat, darah. Mutawasito. Yang keempat, apa ya? Darah termasuk apa? Mutawasito. Mutawasito. Kalau nanah? Mutawasito. Kotoran ayam? Mutawasito. Bangkai binatang? Mutawasito. Khamr atau alkohol? Mutawasito. Betul sekali, besar mutawasito. Selanjutnya, air liur anjing atau babi? Muwaladhah. Kotoran anjing atau babi? Babi. Sudah selesai untuk yang pertama. Lihat yang kedua. Pasangkan kata dan gambar yang saling berkaitan dengan istilah di sebelah kanan. Yang pertama, gambar orang apa itu? Yang pertama, gambar orang sedang berwudu. Maka dia termasuk dalam mana? Bersuci dari hadas. Yang kedua, gambar apa itu? Mensucikan pakaian. Maka dia termasuk dari mensucikan pakaian dari najis ringan. Yang keempat, gambar apa itu? Oh iya, ketiga. Yang ketiga gambar apa itu? Cukup dipercikin air. Dede bayinya sedang ngompol ya. Dede bayinya masih hanya minum ASI. Jadi cukup dipercikin dengan air di tempat yang terkena najis. Yang terakhir, gambar siapa itu? Lagi mandi. Berarti dia bersuci dari hadas. Silakan besar dikumpulkan punya teman-temannya semuanya. Boleh sama nama boleh. Duduk Islam nih. Capek nggak hari ini? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2 kali tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD. Nah, tadi karena sudah dibahas, berarti sekarang kalau sama ibu dikasih soal yang sama atau post test, maka semuanya pasti nilainya lebih bagus, lebih tinggi dari sekarang. Sama ibu akan dibagikan soal post testnya masih sama seperti tadi. Silakan dikerjakan. Besar belum bisa minta tolong dibagikan, bantu teman. Fauzan. Ini maaf untuk sama soalnya seperti tadi. Di atas. Iya yang tadi. Silakan dikerjakan. Iya, ini namanya post test. Kalau yang tadi pre test.
Sama-sama kayak di sini. Iya. Ini pulpen lain. Harusnya lebih bagus kalau sekarang. Kalau tadi mungkin ada yang masih belum benar. Di atas sebenarnya KB. Sudah dikoreksi sama ibu belum ya? Belum. Hari itu kok bisa ada di situ. Sudah Fauzan? Tunggu, aku pergi sama nih. Tanya dapat. Sudah? Ya sudah boleh dikumpulkan. Boleh yang sudah. Baru 2 orang. Sudah? Sama kemana Botas? Yang sudah boleh dibawa ke depan. Belum, kan kita belum berdoa. Bersam, berdoanya nanti bersama-sama. Bersam. Sudah? Duduk Islami. Duduk Islami. Mau kemana Abah? Sebelum kita akhiri pelajaran itu, kita biasanya berdoa dulu. Berdoa. Ya, harus kompak tadi datangnya bersama-sama. Pulangnya juga harus bersama. Dicegat sama siapa? Ya, duduk Islami. Cabuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Tangan sampai ke siku. Terakhir basuh kaki lalu doa. Amin lalu doa. Nah, hari ini kalian sudah mempelajari tentang macam-macam pengertian dari bersuci, dari hadas dan najis. Kalau najis itu contohnya apa saja? Najis, contoh dari najis ada kotoran ayam, ada darah, bangkai, air kencing dan lain sebagainya. Cara mensucikannya dengan cara apa kalau najis? Dengan dicuci sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Dan yang kedua adalah tentang hadas. Hadas tadi dibagi menjadi 2. Apa saja Mikaela? Hadas kecil dan hadas besar. Contoh hadas kecil apa saja Kodrul? Contoh hadas kecil. Hadas kecil contohnya adalah buang air kecil, buang air besar, tertidur, hilang akal, itu termasuk hadas
Contohnya hadas kecil apa? Itu tadi. Cara menghilangkannya bagaimana? Dengan berteduh. Yang kedua adalah hadas besar. Contohnya adalah apa saja, Fauzan? Contoh hadas besar. Menstruasi, mimpi basah. Dava, bagaimana cara membersihkan hadas besar? Bermandi. Dengan mandi wajib. Lalu kalian tadi sudah mempelajari tentang air yang dapat digunakan untuk Air mustahil. ada air mustakmal, ada air hujan, air sungai, air mata air laut, air sumur, air embun, dan air salju. Lalu tadi najis juga sudah dibedakan di dalam LKPD, dibedakan menjadi 3. Arkan, najisnya tadi apa saja? Jenis najis. Ada najis mutawasito, mukhafafah, dan mughalladzah. Contoh-contohnya tadi sudah kalian tulis di dalam lembar kerja peserta didik. Nah, anak-anak, senang gak hari ini belajarnya? Senang. Senang gak? Senang. Ibu akan memberi penghargaan kepada kelompok yang paling baik. Kelompok terbaik hari ini karena diskusinya dia kompak, jawabannya juga tepat. Selain itu, presentasi di depan juga dengan penuh percaya diri. Maka ibu berikan penghargaan kepada kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Apanya? Seridonya. Nah, itu tadi penghargaan buat kelompok 1. Setelah berdiskusi, selanjutnya minggu depan Fauzan, kita akan bertemu kembali. Kita akan mempelajari tentang wudu dan tayamum. Ibu minggu depan akan berjumpa lagi dengan kalian mempelajari tentang wudu dan tayamum. Dan sudah senang belajarnya hari ini? Senang dong, harus senang. Dok, yang semangat sebelum pulang kita harus semangat dulu. Tepuk salawat. Apabila ada sampah di bawah kalian harus segera diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ada nggak? Kalau ada, ambil. Nanti kalau ada tempat sampah, buang ke tempat sampah. Boleh, berarti harus dibawa sampah itu sampai ke rumah. Tidak mungkin ada tempat sampah di dalam kamar. Dan minggu depan kita akan belajar itu. Mari kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan berdoa dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Tepuk 1. Wassalamualaikum. Sebentar, belum selesai. Ibu mengucap salam kalau semuanya sudah siap pulang. Kita baca doa selesai belajar. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah, hati-hati di jalan. Jangan lupa selalu jaga kebersihan. Untuk kalian masih pakai seragam ketika pulang sekolah dan bermain, nanti pulang sekolah langsung diganti seragamnya yang lebih ganti baju main. Ya? Dah? Sekian dari Ibu, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mejanya dikembalikan seperti tadi. Terima kasih.